Assalamualaikum semua. Halo, apa kabar? Kembali bersama saya yang biasa kasih materi secara highlight tentang hukum internasional. Kali ini saya akan memaparkan mengenai materi tanggung jawab negara dalam hukum internasional, dan kali ini juga saya mencoba mengkaitkan tentang gugatan negara-negara kepada Cina atas wabah corona. Untuk membahas materi ini, saya menggunakan bukunya Prof. Sumari Suryokusumo, kemudian Prof. Sefriani, Bapak Jawahir, dan beberapa tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan tentang tanggung jawab negara. Let's start begin. Negara mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional, dan tanggung jawab negara atau state responsibility terhadap kewajiban internasional atau international obligation tersebut merupakan tanggung jawab hukum. Karena suatu negara tidak dapat menghapuskan atau menciptakan hukum internasional seperti halnya menghapus dan menciptakan hukum nasionalnya. Oleh karena itu, aturan hukum internasional seperti juga tanggung jawab negara adalah menyangkut keadaan di mana negara yang dirugikan itu mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita karena tindakan yang salah atas pelanggaran dari negara lain. Tanggung jawab negara sudah merupakan prinsip hukum internasional yang mendasar, dan masalah ini timbul karena sifat dari sifat hukum internasional sendiri dan adanya doktrin mengenai kedaulatan dan persamaan negara. Ada beberapa sifat pokok dari tanggung jawab, tergantung dari fakta-fakta dasar, seperti yang pertama, adanya kenyataan dalam hukum internasional yang diberlakukan antara kedua negara tertentu. Kemudian yang kedua, telah terjadi suatu tindakan atau kelalaian atau culpa yang melanggar kewajiban dan dapat dipersalahkan pada negara yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga pastinya ada kerusakan atau kerugian atau injuries yang timbul karena adanya tindakan pelanggaran atau kelalaian. Meskipun belum pernah mendapatkan kesepakatan secara universal, karakteristik yang saya sebutkan tadi banyak diikuti dalam hukum internasional klasik. Dengan demikian, tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional atau antar negara. Ketika ada satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang muncul dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara dan merugikan negara lain tetapi tidak melanggar kewajiban hukum internasional, maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Saya ulangi lagi, pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain tetapi tidak melanggar kewajiban hukum internasional, maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, tindakan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing, bahkan seorang diplomat asing sekalipun. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hukum internasional, negara berhak untuk menolak masuknya seseorang ke dalam wilayahnya, sekalipun tanpa memberikan alasannya. Ada beberapa macam tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Saya coba bedah yang pertama, yaitu terhadap orang asing dan properti milik asing. Negara memiliki hak dan kewajiban pastinya untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang berada di luar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktek sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Di satu sisi, negara asal WNA atau warga negara asing tentu ingin memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada warga negaranya yang berada di luar negeri. Di sisi lain, yang pasti
negara di mana warga negara asing berada ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga negaranya yang kemungkinan dirugikan oleh tindakan warga negara asing yang ada di negaranya tanpa campur tangan pihak asing manapun. Antara lain contohnya, misalnya pengambil alihan harta benda pihak asing secara tidak sah, kemudian kegagalan untuk menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan pada pihak asing, kemudian juga bisa kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara suatu negara. Itu bisa melahirkan tanggung jawab negara. Kemudian yang kedua, saya coba bedah mengenai tanggung jawab negara terhadap demonstrasi atau kerusuhan massal yang ditujukan kepada perwakilan asing. Kita tahu sendiri bahwa perwakilan asing mempunyai kekebalan dan keistimewaan sesuai dengan Konvensi Wina 61 untuk kedutaan besar, kemudian untuk konsuler adalah Konvensi Wina tahun 63. Jika terjadi tindakan pelanggaran oleh para pendemo, meskipun usaha pencegahan sudah dilakukan oleh aparat keamanan negara setempat, hal itu tetap merupakan kegagalan bagi negara setempat untuk melaksanakan kewajiban internasional, sehingga dapat melahirkan tanggung jawab negara. Ada beberapa alasan yang bisa digunakan negara untuk membela diri atau melepaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban pihak asing. Yang pertama adalah penerapan sanksi atas dasar hukum internasional, di mana negara dapat melepaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban manakala penggunaan kekerasan yang dilakukannya dalam rangka sanksi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan pihak asing. Bab 7 Piagam PBB merupakan dasar hukum yang kuat yang mengizinkan digunakannya kekerasan secara kolektif atas nama PBB terhadap suatu negara untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara tersebut. Yang kedua yaitu keadaan memaksa atau force majeure. Negara dapat juga menggunakan pengecualian ini untuk membebaskan diri dari pertanggungjawaban pihak asing manakala terjadi suatu hal atau kejadian yang merugikan pihak asing di luar prediksi negara dan memang tidak bisa diprediksi sebelumnya, tidak ada kesengajaan, dan negara tidak kuasa mencegah atau menghindarinya. Pertanyaannya adalah, apakah Cina bisa menggunakan alasan ini untuk lepas dari pertanggungjawaban negara dari tuntutan negara-negara lain? Alasan yang ketiga yang dapat digunakan untuk membebaskan diri dari pertanggungjawaban adalah adanya state necessity, kepentingan negara yang darurat dan sangat penting dilaksanakan untuk meminimalisasi kerugian yang akan terjadi. Namun demikian, pada umumnya state necessity tidak mempunyai pilihan lain. Apa yang dilakukan negara merupakan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan negara untuk menyelamatkan kepentingan esensial terhadap bahaya yang sangat besar. Yang terakhir adalah exhaustion of local remedies, di mana hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum diajukannya klaim atau tuntutan ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang disediakan negara yang dituntut atau local remedies haruslah ditempuh lebih dahulu. Dari uraian-uraian yang telah saya paparkan, kita coba untuk mengkaitkan dengan gugatan negara-negara kepada Cina atas wabah corona. Bagaimana pendapat saudara? Tentu tidak mudah bagi siapapun menggugat Cina, karena pemerintah Cina tidak akan memberikan akses kepada siapapun untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan dari Cina. Bila gugatan dilayangkan ke pengadilan suatu negara, maka pemerintah Cina akan mudah mematahkan dengan alasan pemerintah Cina memiliki kekebalan di lembaga peradilan nasional. Bila diajukan ke mahkamah internasional atau arbitrase internasional,
maka Cina harus menyatakan persetujuan terlebih dahulu untuk menjadi pihak yang digugat. Seperti materi yang sudah saya paparkan mengenai penyelesaian sengketa internasional secara hukum, di mana untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional atau Arbitrase Internasional harus ada kesepakatan dari pihak yang bersengketa, sehingga diasumsikan tidak ada gugat-menggugat. Kalaupun ada lembaga peradilan yang menyatakan berwenang untuk mengadili dan memutuskan Cina bersalah dan mewajibkan pembayaran ganti rugi, bagaimana putusan tersebut dapat dieksekusi? Tentu dapat dipastikan pemerintah Cina tidak akan dengan sukarela menjalankan putusan tersebut. Putusan hanya menang di atas kertas. Namun ujung-ujung bentuk pertanggungjawaban negara adalah memang memberikan ganti rugi atau memberikan kompensasi. Kalau boleh saya flashback sedikit, Jepang pernah memberikan kompensasi terhadap Jukun Ianfu atau budak seks tentara Jepang pada masa penjajahan Jepang. Setelah perang berakhir, ternyata si pemerintah Jepang memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap Jukun Ianfu. Namun pemerintah Cina dapat melakukan 3 hal penting sebagai respon dari suara-suara yang menuntut ganti rugi tanpa memberikan pampasan. Pertama, Cina tidak akan mengambil keuntungan dari bencana dunia, baik keuntungan ekonomi, finansial, politik maupun sosial. Kemudian yang kedua, Cina sedapat mungkin memberikan bantuan kepada negara-negara terdampak dalam bentuk apapun untuk meringankan kerugian oleh banyak negara. Yang ketiga, Cina harus memperbaiki image-nya di mata dunia bahwa Cina bukanlah negara yang hendak mendominasi dunia dengan kekuatan finansial dan militernya. Ini saya ambil dari pendapat Prof. Hikmahanto, beliau adalah pakar hukum internasional. Segitu dulu materi yang saya paparkan kali ini, yang saya kaitkan dengan gugatan negara-negara terhadap Cina. Semoga bermanfaat. Bye-bye.